Mari jemaat sekalian, kita menundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih Tuhan begitu lembut. Kasih Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Karena itu kami mau datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Hari yang Engkau kuduskan, untuk kami boleh menghadap tahta-Mu. Kami rindu kasih yang sudah kami rasakan itu Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata yang dengan mudah kami katakan atau kata-kata yang mudah kami nyanyikan. Tetapi sungguh kasih yang mengampuni itu, kasih yang panjang sabar itu, boleh ada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami rindu firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk boleh mengajar kami, bagaimana kami boleh saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Nah, hari ini kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah kami. Setelah sekian lama kami tidak dapat menikmati akan perjamuan kudus Tuhan. Hari ini kami mau mengingat kembali akan kasih Tuhan melalui perjamuan kudus itu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan akan setiap kami yang letih dan lesu, dan menolong kami ketika kami mulai tidak tahu arah kami. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan jemaat sekalian, jemaat Bajem Sutami atau GCC. Walaupun kita boleh berjumpa melalui media Zoom. Saya minta boleh kita tolong nyalakan ini ya, screen-nya untuk saya bisa lihat jemaat begitu ya. Saya mau lihat senyumnya. Jemaat sekalian, saya harap sepanjang saya berkhotbah, Bapak Ibu boleh menyalakan videonya ya. Nah, ini saya bisa lihat dari sini ya. Ada yang wah latar belakangnya macam-macam nih. Ada yang di dalam laut itu kelihatannya ya. Ada yang di belakang gunung juga. Wah, luar biasa. Kita bersyukur sekalipun kita di rumah masing-masing, oh itu ada yang di sawah ya. Semoga nggak kedinginan ya, nggak hujan di sana ya. Ya, kita hari ini akan nanti menikmati juga akan perjamuan kudus. Kiranya kita boleh juga menikmati perjamuan kudus ini. Dan selama perjamuan kudus, saya minta Bapak Ibu sekalian boleh membuka kameranya masing-masing sehingga kita boleh bersama-sama menerima roti dan cawan sebagai lambang darah dan tubuh Kristus. Jemaat sekalian, bulan ini adalah bulan yang istimewa khususnya bagi anak muda ya. Karena pada bulan ini ya, itu adalah dikatakan bulan kasih sayang atau bulan Valentine. Karena itu Pak Dedi meminta saya begitu ya untuk berbicara tentang tema ini nih ya. How handle differences ya, atau bagaimana menghadapi perbedaan. Nah, mari sebelumnya kita membaca satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7 ya. Apakah ini bisa berfungsi? Sebentar. Maaf. Oh, oke. Ada asisten saya ya, Pita boleh bantu saya. Oke, dari sana ya. Baik. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegah diri, ia dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian,
Kemarin kita sudah menyaksikan sebuah pemilu yang penuh dengan drama di Amerika Serikat, dan akhirnya Joe Biden, ya, Presiden Amerika, nggak tahu yang keberapa ya, saya nggak mengikutinya, itu akhirnya dilantik untuk menjadi presiden. Ya, nah kita tahu bahwa proses ini tidak mudah begitu ya, penuh hal yang menghebohkan, bahkan Gedung Putih itu diserbu gitu ya. Ada yang mengatakan mirip-mirip ya kayak di Indonesia ya. Bahkan ada yang berkata orang-orang Amerika siap-siap sudah membeli senjata masing-masing. Ya. Para koboi akan menunjukkan apa ya istilahnya, menunjukkan jati diri mereka. Nah kurang lebih begitu. Nah namun Bapak Ibu sekalian, tidak hanya proses daripada menjadi presiden daripada Joe Biden ini yang heboh, tetapi juga ketika dia memutuskan untuk memilih orang-orang yang duduk di dalam kabinetnya, yang menjadi menteri yang membantu dia di dalam pemerintahannya yang baru. Ya. Nah, ini ada foto Bapak Ibu sekalian, orang yang saya lingkari ini, ya, namanya adalah Pete Buttigieg. Saya nggak tahu gimana mengejanya, tetapi yang saya tahu ini Pete Buttigieg. Ya. Dia adalah menteri ya, transportasi daripada Amerika Serikat yang baru. Ya. Bapak Ibu sekalian melihat foto ini, ya, kira-kira acara apakah ini? Rupanya ini adalah acara pemberkatan nikah. Ya. Ini adalah pemberkatan nikah. Siapa yang nikah? Yang nikah itu mereka berdua. Ya. Ini yang ini ya, mereka berdua. Peter Buttigieg dan suaminya katanya. Loh, jadi dia istri dong ya? Oh, Bapak Ibu sekalian, ya. Peter Buttigieg adalah menteri gay pertama di Amerika Serikat, mungkin di dunia. Seksual. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan, so what gitu ya, kalau ada orang yang mau menikah sesama jenis, bukankah itu adalah hak asasi manusia? Namun Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab, benarkah pernikahan sesama jenis adalah hak asasi manusia? Kita perlu kembali lagi kepada Alkitab. Apakah yang menjadi rancangan Alkitab atas sebuah pernikahan? Mari kita melihat dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24. Bagian ini mengatakan kepada kita, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kita lihat di sini ya, di sini dikatakan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini adalah prinsip pernikahan Kristen yang diajarkan oleh Tuhan sejak kitab Kejadian. Sejak manusia diciptakan, ya, karena ayat ini adalah ayat kedua. Belum ada manusia yang lain selain Adam dan Hawa pada waktu itu. Namun Tuhan sudah memberikan rancangan tentang prinsip pernikahan Kristiani. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita boleh lihat. Di situ dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang laki-laki. Ya. Bukan beberapa laki-laki, dua laki-laki. Dan dikatakan di situ, ya, dan bersatu dengan istrinya. Bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Ya. Tetapi kalau bahasa Inggris atau bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu jelas sekali antara yang tunggal atau yang jamak. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan dia akan bersatu dengan seorang istrinya. Bukan beberapa istri, ya, atau beberapa suami, beberapa laki-laki dengan satu istri. Jadi inilah prinsip pernikahan Kristiani yang pertama, yaitu monogami. Satu laki-laki dengan satu istri. Ini adalah prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan
ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dalam bahasa Indonesia, istrinya, ya, seperti sekarang ini gitu ya, ketika dikatakan, perkenalkan ini istri saya, seorang pria mengenalkan istrinya. Loh, ternyata ya istrinya juga laki-laki. Ya, ada seorang wanita memperkenalkan, ini suami saya. Ya, ternyata suaminya juga perempuan. Ya. Itu pada zaman sekarang bisa terjadi demikian. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kita kembali kepada Alkitab, bahasa aslinya bahasa Ibrani, ya, walaupun dikatakan istri, tetapi istri di situ ada gendernya. Setiap kata itu ada jenisnya, dipakai untuk laki-laki atau untuk perempuan. Dan pada bagian ini dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya yang perempuan. Artinya apa? Artinya pernikahan Kristiani. Itu satu monogami, yang kedua heteroseksual. Kita tahu arti perbedaan antara homo dan hetero. Homo artinya sejenis, ya, sama. Sedangkan hetero itu beragam, tidak sejenis. Jadi sesungguhnya memang pernikahan itu menyatukan dua yang tidak sejenis. Dua yang berbeda, benar bukan? Paling tidak mereka berbeda laki-laki dengan perempuan. Namun Bapak Ibu sekalian, sepanjang pengetahuan saya, ya, sepanjang saya bertemu dengan pasangan-pasangan yang ada, kebanyakan pasangan itu sifatnya saling bertolak belakang. Karena seringkali ya, kita itu tertarik dengan orang yang sifatnya berbeda dengan kita. Ya. Kita suka dengan orang yang sifatnya bertolak belakang dengan kita. Benar bukan? Ya. Saya nggak bisa lihat dari sini ya, mungkin yang sudah menikah sering toel-toelan gitu ya. Tuh, betul kan? Ya. Kebanyakan kita ya suka dengan orang yang berbeda dengan kita. Yang pendiam suka punya pasangan yang lebih rame. Yang rame pingin yang lebih kalem. Yang berantakan pingin punya pasangan yang rapi. Yang bersih cari yang jorok. Oh biasanya enggak ya, yang bersih cari yang bersih juga. Nah jemaat sekalian, dalam perbedaan itu, bagaimanakah kita bisa bersama-sama membangun sebuah keluarga atau membangun sebuah rumah tangga? Dan banyak orang mengatakan yang bisa menyatukan orang yang berbeda itu adalah CINTA, cinta. Ya. Cintalah yang menyatukan dua orang yang berbeda. Ya, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan. Ya kadang kita melihat pasangan-pasangan, suaminya begitu ya, istrinya kok gitu? Kok bisa ya? Seringkali kita berkata demikian. Dan banyak yang berkata, oleh karena cintalah yang menyatukan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah pernikahan pada masa kini dasarnya ialah cinta atau kasih? Kalau saya boleh bilang 90% atau 99% ketika orang dikatakan, kenapa kamu memilih pasanganmu? Karena saya cinta. Ya. Karena saya kasih dengan dia. Ya. Jarang yang ditanya. Ya. Kamu ya menikah dengan dia kenapa? Ya ini saya dipaksa. Ya. Ada sih sebagian yang mungkin gitu ya. Ada yang mungkin mengatakan, iya ya ini apa keluarga saya punya utang. Akhirnya saya harus menikah dengan orang itu. Ada, tapi tidak banyak. Kebanyakan kita itu menikah karena kasih atau karena cinta. Namun Bapak Ibu sekalian, sejujurnya ya, tinggal serumah dengan orang yang berbeda itu tidak mudah. Benar bukan? Tinggal serumah dengan orang yang sifatnya berlawanan dengan kita itu nggak gampang. Kalau kita ya hanya 1-2 jam, mungkin kita bisa tahan. Tapi bayangkan dari pagi ya bangun, terus tidur, besok bangun lagi dengan orang yang sama dan berlawanan dengan kita. Itu bukan hal yang mudah. Dan seringkali karena perbedaan, ya, kita bisa mengalami pertengkaran, mengalami perkelahian. Ya, bukan perkelahian fisik maksud saya, ya. Adu argumentasi ya, sampai ini gambarnya teriak-teriak gitu ya. Dan ketika tidak ada lagi
hal yang bisa kita komunikasikan. Akhirnya pun kita menjadi saling diam dan tidak mau berkomunikasi lagi. Dan yang katanya tadi cinta, ya, yang katanya tadi I love you, akhirnya ya, menghadapi perceraian. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah angka perceraian makin tinggi? Bahkan di dalam pandemi ini, ya, ketika orang-orang harus lockdown atau harus stay at home, harus tinggal dengan keluarga, katanya angka perceraian itu tinggi. Oleh karena apa? Oleh karena tinggal di rumah, ya, membuat kita memiliki kedekatan emosional. Ketika kita dekat, kita makin emosi. Bukankah itu yang terjadi? Jadi Bapak Ibu sekalian, katanya cinta, ya, katanya mengasihi. Bahkan orang Kristen yang katanya bahwa dasarnya adalah kasih. Tetapi seringkali kita tidak dapat mempertahankan rumah tangga kita. Kita tidak dapat mempertahankan perbedaan yang ada. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan ada yang salah dengan kasih kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari bagian 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7 tadi. Kita perlu belajar bagaimanakah kasih yang sesungguhnya. Kita mau belajar bagaimana kasih yang seharusnya kita miliki. Supaya melalui kasih itu, sekalipun kita berbeda, kita boleh tetap saling mengasihi. Kita dapat menghadapi segala perbedaan yang ada. Kasih yang bagaimanakah yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita bisa menghadapi segala perbedaan yang ada di antara kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa kasih yang harus kita miliki adalah kasih yang bukan sekedar hanya perasaan saja, tetapi kasih yang juga menunjukkan tindakan. Tidak hanya kasih yang berupa perasaan saja, tetapi kasih yang bertindak. Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bagian ini tidak terlalu terlihat bahwa 15 karakter, ya, ada sabar, murah hati, cemburu, ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya. Dalam bahasa Indonesia semua bagian ini tidak terlihat, ya. Namun dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu sekalian, 15 karakter ini dalam bahasa Yunani, ya, itu tidak ditulis dalam kata sifat, tetapi ditulis dalam kata kerja. Ya. Jadi kalau diterjemahkan dengan lebih tepat gitu ya, kasih itu bersabar, kasih itu memiliki kemurahan hati, ya, atau kasih itu memberi, begitu ya. Kasih itu tidak menjadi cemburu. Jadi semua kata-kata yang ada di dalam bagian ini dituliskan ya, di dalam kata kerja dan bukan dalam kata sifat. Artinya apa? Artinya ini tidak sekedar sebuah perasaan saja. Jadi kasih itu bukan karena kita sabar dalam pengertian sifat kita sabar atau perasaan kita sedang sabar. Kita murah hati karena kita sedang murah hati. Ya. Tetapi lebih daripada itu, ya, itu adalah sebuah tindakan. Karena itu adalah kata kerja. Dan kenapa? Ya, kasih itu bukan sekedar perasaan saja. Karena Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, bahwa perasaan kita itu bukankah mudah berubah-ubah. Benar bukan? Pagi hari kita mungkin matahari masih cerah. Ya, kita merasa begitu segar. Namun ketika siang cuaca mendung, banyak tekanan, perasaan hati kita berubah. Perasaan manusia itu bisa berubah-ubah. Perasaan manusia itu bisa naik turun. Ada peribahasa Jawa mengatakan isuk dele sore tempe. Artinya apa? Pagi-pagi masih kedelai. Sorenya sudah menjadi tempe. Maksudnya adalah manusia itu mudah sekali berubah, Bapak Ibu sekalian. Benar bukan? Kalau berkaitan dengan rasa, ya, hari ini, besok, ya, dan hari yang akan datang, itu bisa berubah. Bapak Ibu sekalian,
Seringkali kita melihat ya di tayangan televisi atau dimanapun kita mengenali sejumlah pasangan artis atau selebritis ya yang ketika masa-masa mereka berpacaran atau masa-masa mereka baru menikah itu kelihatan pasangan yang begitu ideal, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bahkan dikatakan tidak pernah ada masalah. Dan setelah berjalannya pernikahan sekian tahun, tiba-tiba apa yang terjadi? Kita mendengar mereka pergi ke pengadilan ya, untuk minta cerai. Dan ketika ditanya, ya, kenapa kalian bercerai? Maka jawabannya hampir semua sama. Yaitu apa? Saya merasa saya tidak mencintai dia lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau dikaitkan dengan perasaan, perasaan itu bisa berubah-ubah. Jadi kasih itu tidak cukup hanya perasaan saja, tetapi kasih harus merupakan tindakan. Kasih yang berdasarkan perasaan itu mudah berubah. Ketika situasi berubah, waktu berubah, perasaan kita bisa berubah, kasih kita bisa berubah. Tetapi kasih yang berdasarkan sebuah tindakan, artinya ada kemauan dari kita untuk tetap mengasihi orang yang kita kasihi. Ada satu hal yang aktif yang kita lakukan. Itulah kasih yang bisa membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kasih yang aktif, kasih yang mau bertindak, tidak hanya menuruti apa yang kita rasakan. Dan Bapak Ibu sekalian, kasih yang berikutnya, kasih yang bisa membuat kita tetap bertahan di dalam segala perbedaan yang ada, adalah kasih yang penuh dengan kasih karunia atau penuh dengan anugerah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, 15 karakter ya, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 15 karakter ini apakah mudah untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian? Mudah nggak? Sayang saya nggak bisa lihat wajahnya ya. Saya yakin pasti semua mengatakan tidak mudah. Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menikah, saya berpikir saya ini adalah orang yang sabar. Saya harus sabar menghadapi guru-guru sekolah minggu, ya, waktu saya menjadi pembina di sekolah minggu. Sebagian besar guru-guru itu adalah senior-senior saya. Jadi saya belajar supaya saya bisa sabar. Dan ketika itu saya berhasil sabar. Namun ketika saya menikah, saya mulai gagal bersabar. Baik dalam hal kecil ataupun dalam hal besar. Dalam hal kecil, sebagai contoh, kalau misalnya kami sekeluarga hendak keluar begitu ya, keluar rumah, ya Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau kita punya anak-anak, apalagi di masa pandemi ini, pasti persiapannya macam-macam, benar bukan? Siapin masker lah, siapin hand sanitizer, pokoknya segala sesuatu harus kita siapkan. Nah kemudian ketika segala sesuatunya sudah siap, begitu ya, saya hendak mengunci pintu, tiba-tiba istri saya bilang, sebentar ya, saya mau ke WC, saya mau kencing sebentar. Aduh, ya dia bilang, kok nggak dari tadi? Ya, kan bisa dari tadi, ini kita udah mau jalan loh. Ya udah, bentar. Dan itu tidak terjadi satu kali, ya, berulang-ulang kali. Saya pikir saya adalah orang yang sabar. Ternyata saya tidak sabar. Belum lagi hal-hal yang ada di bawahnya. Itu masih dengan istri saya. Belum lagi dengan anak-anak. Ya. 2 minion saya.
yang begitu aktif. Saya seringkali kehilangan kesabaran saya. Dan Bapak Ibu sekalian, hal yang luar biasa di dalam bagian ini adalah kata kasih di ayat 4 yang digunakan di sini, ya. Itu kita tahu dalam bahasa Yunani ada begitu banyak macam kata kasih, dan kata kasih yang dipakai di ayat 4 ini adalah kasih agape. Kasih agape. Apakah kasih agape itu? Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak meminta syarat kepada orang yang diberi kasihnya. Walaupun engkau nyebelin, walaupun engkau menyakiti saya, walaupun engkau tidak membalas kasih saya tetap mau mengasihi engkau. Dan kasih yang demikian itu memerlukan sebuah kasih karunia. Perlu anugerah, perlu kemurahan hati. Kenapa? Karena seringkali di dalam kita menghadapi perbedaan yang ada, kita bisa saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling mengecewakan. Kita bisa membuat sakit hati orang yang kita kasihi. Bahkan kita bisa membuat marah. Atau kita yang marah. Dan oleh karena itu, kita perlu kasih karunia. Kita perlu saling mengampuni. Kita perlu saling memaafkan. Ada kalanya kita harus meminta maaf. Ada kalanya kita yang memberi maaf. Kita memerlukan kasih karunia untuk bisa mencintai tanpa syarat. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, beberapa hari ini, ya, beberapa minggu ini, banyak pelayanan yang saya harus hadapi, dan anak-anak juga belajar di rumah begitu ya. Jadi saya merasakan banyak hal yang harus saya kerjakan. Dan di tengah-tengah hal itu, saya mudah emosi. Ya, sehingga beberapa hari yang lalu, ya, saya terbuka kepada jemaat sekalian. Saya dan istri saya sedang bertengkar. Kami mengalami sebuah pertengkaran yang ya cukup besar di antara pertengkaran-pertengkaran di antara kami yang pernah ada. Namun saya menyadari, saya melakukan kesalahan. Dan saya meminta maaf kepada dia. Dan dia memaafkan saya. Dan itulah kasih karunia yang kami rasakan. Saya merasakan kasih karunia daripada istri saya. Bagaimana dia memaafkan saya. Dan saya memerlukan kasih karunia daripada dia. Supaya saya mendapatkan maaf dari dirinya. Kasih yang ingin menghadapi perbedaan. Kasih yang dapat menghadapi perbedaan adalah kasih yang penuh dengan kasih karunia. Karena kita memerlukannya untuk kita bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni, saling menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, semua yang saya paparkan ini adalah teori. Ya. Oh, sebelumnya ya saya mau sampaikan ini. Ya. Untuk satu orang berdosa, ya, diperlukan kasih karunia. Benar bukan? Kita menjadi orang percaya. Kita menjadi anak Tuhan. Ya, sebagai orang percaya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, dia memberikan anugerah kepada kita. Sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam dia. Satu orang berdosa memerlukan kasih karunia. Dan jika ada dua orang berdosa yang bersatu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ada kasih karunia yang lebih yang diperlukan. Ketika dua orang mengambil komitmen untuk menjadi suami istri. Menjadi pasangan.
Artinya apa? Harus ada kasih karunia yang lebih besar bagi mereka. Agar kasih Tuhan yang sejati itu boleh mereka rasakan. Kasih yang bisa menghadapi perbedaan adalah kasih yang tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan tindakan. Kasih yang dapat menghadapi perbedaan adalah kasih yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Bagian ini mungkin teori ya yang bisa saya sampaikan. Namun ada bagian yang akan di-sharingkan oleh istri saya ya, yang mungkin lebih praktikal gitu ya, tidak berdasarkan penggalian-penggalian yang ada. Maaf, ini agak goyang di sini ya. Dan disclaimer sebelumnya ya, bahwa semua yang dikatakan oleh istri saya adalah murni pemikirannya dia. Ya. Saya hanya membantu menerjemahkannya ya, ke dalam bahasa Indonesia ya, supaya kedengaran lebih enak begitu ya. Jadi silakan ya, Pita tolong ditayangkan rekaman kesaksian daripada sharing daripada istri saya, Abigail. Hai, saya Abi, istri Pendeta Cheng Leson. Saya diminta men-sharingkan tentang bagaimana menghadapi relasi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Pertama-tama saya orang Filipina, suami saya Indonesian Chinese, jadi kami berbeda dalam makanan budaya dan kepribadian. Number one, soal makanan. Saya harus belajar masakan Indonesia. Saya masih belajar dan juga coba memasak beberapa Chinese food. Masakan Filipina rasanya macam-macam, tapi sederhana. Rasanya asam manis, asin dan gurih, gitu aja. Masakan Indonesia banyak bumbunya, wow, it's crazy. A lot of herbs and spices. So, saya senang sekali belajar membuat masakan Indonesia dan Chinese food thanks to YouTube free tutorial. Saya juga harus belajar menghadapi budaya yang berbeda-beda. Suami saya yang Indonesian Chinese membuat saya belajar apa yang dianggap sopan dan tidak sopan, bisa diterima atau tidak, apa yang sederhana dan apa yang berlebihan. Contoh, kami orang Filipina suka pesta. Hampir setiap kejadian di hidup kami dirayakan. Everything should be celebrated. Wisuda, ulang tahun, hari pernikahan, baptisan, dan lain-lain. Kami mengundang teman-teman, kerabat, dan tetangga merayakan bersama-sama. Dalam konteks ini, buat keluarga suami saya, sederhana adalah kunci kebahagiaan. Buat kami sebaliknya, jadi repot adalah kebahagiaan makin rame, makin senang. Number 3, selanjutnya, kepribadian kami, saya extrovert, suami saya introvert. I am sanguine choleric and my husband is phlegmatic melancholic. It's very extreme differences. Saya suka semua serba cepat, mikir cepat, dan kerja cepat. Suami saya sebaliknya, sukanya lambat-lambat. Jadi saya belajar lebih lambat dan bicara dengan suami saya sebelum buat keputusan. So this needs a lot of effort and lots of adjustment. Tapi puji Tuhan, dalam semua perbedaan itu ada Bapa di sorga yang menyentuhkan kami dengan kasih-Nya. Kasih Bapa melebihi segala perbedaan baik budaya dan kepribadian. Kami berdua terus belajar untuk saling menyesuaikan diri dalam segala keterbatasan dan perbedaan kami. Kami belajar saling mengampuni dan
bermurah hati seperti Bapa kita di sorga. Thank you so much. That's all I want to share. Ya, itulah yang menjadi sharing daripada istri saya, Abigail atau Abi. Ya, saya meng-highlight bagian terakhir yang dia katakan. Ya. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa. Itulah yang membantu kami untuk kami boleh menghadapi segala perbedaan yang ada. Kalau Bapak Ibu mendengar tadi ya bagaimana perbedaan kami, itu sangat jelas sekali. Boleh ditayangkan kembali PowerPoint saya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasih tadi saya sampaikan bukan sekedar perasaan, tetapi kasih adalah tindakan. Ya, kasih adalah sesuatu yang penuh dengan kasih karunia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagian terus ya, tolong bagian yang agak akhir. Ya, ya satu lagi. Oke, ya. Jadi kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih haruslah sesuatu yang bertindak. Dan kasih itu harus penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya apakah itu mudah? Ya. Sekali lagi tentu ini tidak mudah. Benar bukan? Ya. Kasih hanya berdasarkan tindakan. Ya. Itu tidak mudah. Kasih penuh dengan kasih karunia, seperti yang istri saya katakan, perlu effort, perlu satu usaha yang begitu besar. Pertanyaannya, adakah yang bisa melakukan kasih yang demikian? Ternyata ada Bapak Ibu sekalian. Dan satu contoh yang diberikan, itu adalah di dalam bagian ayat ini. Saya yakin sebagian kita sudah menghafal bagian ini, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, terjemahan bahasa Indonesia untuk bagian ini kurang tepat, karena kata kasih di sana menjadi kata sifat. Sesungguhnya kata kasih di sana juga adalah kata kerja. Dikatakan terjemahan yang lebih tepat adalah karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Sekali lagi itu adalah kata kerja. Ada satu tindakan daripada Allah mengasihi dunia ini. Dan kasihnya itu, tindakan kasihnya itu begitu besar untuk dunia ini. Dan oleh karena kasihnya itu, sekali lagi dia bertindak, mengaruniakan, mengorbankan. Siapa yang dia korbankan? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal punya makna yang begitu luar biasa. Kalau kita di dunia ini kita memiliki anak tunggal, ya, dia memang anak tunggal di rumah. Tetapi ketika dia pergi ke sekolah, dia akan berjumpa dengan anak-anak yang lain, artinya dia bukan satu-satunya anak di situ. Namun ketika kita mengatakan Yesus adalah anak tunggal Allah, itu menggunakan kata satu-satunya jenis. Jadi Yesus itu istimewa. Dia hanya satu-satunya di alam semesta ini. Yaitu anak tunggal Allah. Dan itulah yang dikorbankan bagi setiap kita. Bukankah itu satu kasih karunia yang begitu besar bagi kita? Allah memberikan teladan kepada kita dengan kasih-Nya. Kasih yang bertindak dan kasih yang penuh dengan kasih karunia. Dan bukankah kita sebagai manusia seringkali menyakiti hati Tuhan? Kita sering menjadi orang-orang yang tidak taat. Namun Tuhan tetap mau mengampuni kita dan memberi kasih karunia kepada kita. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, maukah kita juga mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita? Dengan kasih yang bertindak, dengan kasih yang penuh dengan kasih karunia. Hari ini kita akan menerima roti dan cawan. Kita akan menghampiri akan meja perjamuan Tuhan. Untuk mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Sudah mengorbankan anaknya bagi kita. Dan oleh karena pengorbanannya itu kita juga mau belajar mengasihi sesama kita.
mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang lain yang berbeda dengan kita. Supaya kasih yang kita rasakan itu juga boleh kita bagikan kepada orang lain.